Tuhan itu banyak terjadi ya, baik di kalangan artis, pengusaha, bahkan orang-orang di bawah begitu. Kenapa sih orang bisa berselingkuh, laki-laki dan perempuan lain ya? Baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kang Cep Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penguatan keluarga ya, penguatan rumah tangga. Kenapa ini penting dibahas oleh Kang Cep dan perlu sahabat-sahabat ketahui karena banyak sekali sekarang itu informasi-informasi yang mana perselingkuhan itu banyak terjadi ya, baik di kalangan artis, pengusaha, bahkan orang-orang di bawah begitu. Kenapa sih orang bisa berselingkuh, laki-laki dan perempuan lain ya, perempuan dengan laki-laki lain begitu ya? Jawabannya adalah mereka tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak mampu untuk meredam keinginannya. Nah, lantas penguatan apa yang perlu kita kuatkan di dalam rumah tangga, apalagi rumah tangga anak-anak muda saat ini begitu ya. Yang pertama, tahu konsep pernikahan itu apa ya. Seperti ketika pemain bola nih ya, pemain bola itu tahu konsep memainkan bola itu untuk apa gitu ya. Tahu tujuan dari sepak bola itu untuk apa begitu ya. Sepak bola adalah pertandingan dan hal yang penting dalam pertandingan sepak bola adalah menggolkan ke gawang lawan begitu. Nah, lantas rumah tangga apa tujuannya? Nah, maka setiap kita memiliki referensi-referensi yang berbeda-beda. Ada rumah tangga itu untuk bahagia, ada rumah tangga itu untuk senang-senang saja, begitu ya. Padahal dalam rumah tangga itu tidak semuanya senang selalu atau sedih selalu, gitu ya. Tapi akan ada fluktuatif ya. Terkadang bahagia, terkadang sengsara, sedih, senang begitu. Nah, lantas kembali ke judul bagaimana kita menguatkan rumah tangga kita. Yang pertama, agar rumah tangga kita jauh dari perselingkuhan, jauh dari kehancuran ya, karena bibit-bibit kehancuran itu biasanya dari hal-hal yang kecil. Makanya ada yang dimaksud adalah keretakan rumah tangga begitu. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah? Kita tahu konsep bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa kata Allah bersyukur, maka Allah akan berikan tambahan nikmat ya. Tambahan nikmat ini bisa jumlah, bisa rasa, begitu ya. Dan ingatlah, kalau engkau kufur, ya, menutup diri, ya, maka azab Allah sangat pedih, begitu. Nah, ketika tahu bersyukur kepada Allah, maka bagaimana bentuk bersyukur kita kepada Allah? Bersyukur kepada Allah adalah menggunakan apapun potensi yang Allah berikan ya, ketika Allah berikan kita nikmat maka kita gunakan untuk lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan kapasitas diri kita untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Nah, bagi orang yang beriman, bagi orang muslim, tujuan ketika hidup di dunia ini tidak hanya untuk hidup saja ya. Bahkan salah satu ulama di Nusantara, di Indonesia, Buya Hamka mengatakan, kalau hidup sekedar hidup, maka kera juga hidup.
Kalau hidup sekedar bangun rumah begitu ya, kera juga bisa bangun rumah begitu. Tapi kita sebagai manusia ada tujuan yang lain, yakni apa? Menghambakan diri kepada Allah ya. Dan juga kita diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini gitu. Nah, itu konsep bersyukur adalah eh mengoptimalkan segala apapun yang Allah berikan untuk lebih mendekatkan diri, untuk lebih meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya konsep bersyukur kepada manusia ya. Nah, konsep bersyukur kepada manusia adalah berterima kasih. Maka ada konsep terima kasih lagi, terima kasih lagi. Ini adalah konsep yang luar biasa. Tidak ada orang yang dia itu banyak memberikan kebaikan tapi dia rugi ya, dunia akhirat tidak ada ya. Bahkan tidak ada yang suka memberikan apapun dari Allah diberikan lagi miskin, tidak ada. Begitu ya. Silahkan sahabat-sahabat cek ketika seseorang itu dermawan, tidak ada yang jatuh miskin semiskin-miskinnya, begitu ya. Nah, terus yang berikutnya yang kedua, setelah konsep syukur dalam rumah tangga, yakni adanya konsep sabar, ya. Ketika seseorang sudah menguasai ilmu sabar, maka dia akan kuat. Orang lain selingkuh, ngapain selingkuh? Akan menghancurkan, begitu ya. Tapi kan enak. Ingat akibat yang ditimbulkan ketika seseorang berselingkuh, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang ada adalah kehancuran. Yang ada adalah tepuk tangan dari syaitan, tepuk tangan dari jin dasim. Wah, tugas saya sukses nih, kata jin dasim, begitu ya. Nah, maka konsep bersabar. Apa itu bersabar? Bersabar itu adalah kuat menahan pukulan awal, ya. Sabar ini diidentikan dengan kita itu menghadapi sesuatu ya. Nah, bagaimana respon kita? Orang yang terselempet motor misalnya gitu ya. Kalau dia sabar, tidak lantas emosi walaupun emosi begitu ya. Tidak lantas marah-marah, menggunakan fisiknya memukul, tidak. Tapi dia sabar ya. Tapi tetap ditanya, "Kenapa?" Eh, dan tetap juga dipinta tanggung jawabnya begitu. Nah, sabar bagi orang yang beriman, bagi orang muslim, dan menurut para ulama itu ada tiga bentuk. Pertama adalah sabar dalam taat, as-sabru ala taat. Ya. Di bulan Ramadan ini, bagi orang yang beriman, nah dipanggil untuk berpuasa dan dia dididik, ya, ditarbiyahi untuk menguatkan kesabarannya. Isbiru wasabiru warabitu. Ya. Bersabarlah, tingkatkan kesabaranmu dan berjaga-jagalah ya ribat warabitu. Konsep kedua ya atau bentuk kedua dari sabar itu adalah as-sabru alal maksiyah ya. Sabar menjauhi kemaksiatan ya. Contoh, makanan itu halal ya. Tapi sedang berpuasa di siang hari, maka kita menahan diri ya, tidak langsung memakan makanan apa yang ada di depan mata karena berpuasa begitu ya. Dan yang terakhir adalah as-sabru ala musibah. Sabar dalam menghadapi musibah ya, ujian gitu ya. Sakit gitu ya, dikhianati begitu ya. Nah, kalau kita punya konsep sabar dan syukur dan kita sudah memahaminya, marilah kita sama-sama praktek. Konsep sabar dan syukur ini bisa menguatkan pilar rumah tangga agar tidak terjatuh ke dalam kehancuran, agar tidak terjatuh dalam perselingkuhan, begitu ya. Awali hubungan dengan Allah baik, ya hubungan dengan manusia baik. Ketika sudah punya pasangan, bersyukurlah ya, karena dialah yang menerima apa adanya kita. Sambil kita ya sebagai laki-laki khususnya
untuk terus mengupgrade ilmu agar kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Dalam konsep Islam, konsep rumah tangga sudah ada contohnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam rumahnya tidak ada piring terbang, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada perbuatan menyakiti, begitu ya. Maka yuk, mari kita belajar ya. Mari belajar bersama-sama agar memahami, agar bisa mengamalkan konsep rumah tangga dari Rasulullah SAW. Semoga konten ini bermanfaat. Silahkan agar bisa berkembang konten ini dan memberikan manfaat lebih banyak, like, komen, share, subscribe. Saya Kang Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.